Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan tentunya pada hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Live Update edisi Selasa 28 November 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda para Tribuners, tentunya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya KPU Republik Indonesia telah menetapkan hari ini, Selasa 28 November 2023, sebagai hari pertama diselenggarakannya kampanye Capres dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan bersamaan dengan itu, tepat beberapa hari sebelumnya, Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari, juga menyampaikan bahwa ditentukan ada kurang lebih 12 titik di ruas jalan Kota Makassar yang tidak boleh sama sekali ditempati sebagai tempat untuk pemasangan baliho, baik itu untuk baliho politik, baik itu untuk capres dan juga cawapres, dan juga untuk anggota ataupun calon anggota legislatif. Namun tentunya sesuai dengan judul kita hari ini, di hari pertama kampanye di Kota Makassar, baliho caleg masih bertebaran di ruas jalan Petarani, yang menjadi salah satu titik dilarangnya baliho terpasang sejak tanggal ini. Dan untuk itu, untuk laporan lengkapnya, para Tribuners akan melaporkan secara lengkap reporter Tribun Timur. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Erlan Saputra. Halo rekan Anissa Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, dapat dilaporkan lebih lengkap seperti apa kemudian situasi terkini di ruas jalan Andi Pangerang Petarani. Baik, jadi sebagaimana diketahui bahwa mulai hari ini sampai 75 hari ke depannya itu peserta pemilu 2024 ini akan melaksanakan kampanye, baik itu untuk pemilihan presiden, kampanye untuk pilpres, bacalek maupun calon senator DPR RI. Dan sebagaimana diketahui bahwa KPU dari berbagai tingkatan juga sudah mengeluarkan edaran terkait penyebaran atau penempatan lokasi penempatan alat peraga kampanye atau APK di beberapa wilayah, baik itu di tempat masjid yang menjadi larangan atau fasilitas pemerintah dan yang juga mengganggu ketertiban umum, juga itu menjadi larangan dari KPU untuk peserta pemilu ini. Seperti yang kami pantau tadi di Jalan AP Petarani, jadi jalan ini adalah daerah yang dibebaskan untuk pemasangan baliho, baik itu baliho calon DPR maupun calon pilpres. Dan sebagaimana diketahui bahwa dalam pantauan tadi itu ada beberapa baliho yang terpasang, seperti baliho Ganjar Mahfud yang berada di samping di kawasan kampus, maksud kami halo. Ya, masih terhubung bersama Halo, kami rekan Erlan. cek. Ya, dapat dilanjutkan seperti apa di Baik, sekitaran jadi kampus. kami tadi bahwa sebagaimana pantauan kami tadi ada beberapa baliho yang terpasang, dan memang tempat ini khusus dibolehkan para bacalek untuk memasang spanduk. Dan beberapa spanduk yang kami pantau tadi di lapangan, ada spanduk Prabowo Gibran, ada juga Ganjar Mahfud, kemudian ada baliho mantan Wakil Wali Kota Makassar, Wati atau istri dari Ketua Nasdem Sulawesi Selatan, Rusdi Masih Mahpasis, yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon DPR RI dapil
Sulawesi Selatan yang mencakup kota Makassar hingga Kabupaten Selayar. Dan di pantauan kami itu tak ada baliho yang diduga melakukan pelanggaran atau merusak estetika Kota Makassar. Jadi baliho ini rata-rata terpasang di billboard, baik itu baliho dari Fatmawati Rusdi maupun dari Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Jadi seperti itu rekan Manisa. Ya, baik. Satu mungkin pertanyaan rekan Erlan, mengingat bahwa dalam beberapa hari terakhir ketika melewati ruas jalan Petarani sendiri, beberapa atribut kampanye itu bukan hanya dalam bentuk baliho, melainkan juga bendera. Apakah atribut seperti itu memang masih ada sampai hari ini juga? Iya, jadi rekan Anissa, tadi juga karena KPU juga melarang baliho maupun spanduk yang terpasang di daerah trotoar. Jadi ada kami temukan tadi beberapa baliho dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berada di tengah trotoar. Dan baliho ini sejatinya sudah berada sejak beberapa hari yang lalu pada saat helatan jalan santai yang dihadiri oleh calon presiden maupun wakil presiden RI 2024-2019. Dan saat ini tak ada dari tim Bawaslu kami melihat tak turun ke lapangan untuk menertibkan. Jadi panji-panji ini berada di trotoar yang pas depan Hotel Claro Makassar atau depan kampus Universitas Negeri Makassar. Dan kami juga mendapatkan tadi ada salah satu baliho yang diduga dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Dan kemudian ada beberapa baliho juga yang tentu merusak estetika atau keindahan Kota Makassar, karena ini baliho dipaku langsung di pohon dengan bukan hanya satu spanduk saja, melainkan ada puluhan spanduk yang diduga melanggar aturan. Seperti itu rekan Anissa. Iya, jadi memang ada inspeksi langsung dari pihak Bawaslu mengenai aktivitas pemasangan baliho dan juga atribut kampanye di sekitar ruas jalan ini, atau memang seperti apa rekan Erlan? Apakah sudah ada aktivitas dari Bawaslu yang berkeliling atau bagaimana? Baik rekan Anissa, jadi saat ini belum kami dapati gerakan dari tim Bawaslu untuk turun langsung ke lapangan untuk memantau para aktivitas para caleg, terutama untuk pemasangan spanduk maupun baliho yang diduga melanggar aturan yang dikeluarkan oleh KPU sendiri. Begitu rekan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Erlan atas liputan lengkapnya. Dan selanjutnya Tribuners juga akan turut melaporkan salah satu reporter Tribun Timur juga, yakni rekan Renaldi Cahyadi. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Renaldi. Baik, selamat sore rekan Anissa. Ya, silahkan dilaporkan secara lengkap seperti apa kemudian ruas jalan di Kota Makassar yang ditetapkan oleh Komisioner KPU Kota Makassar tidak boleh dipasangi baliho, namun kemudian sampai hari ini seperti apa kondisinya? Baik, sebelumnya KPU Kota Makassar sudah mengeluarkan surat edaran mengenai 12 ruas jalan protokol yang tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye untuk para calon legislatif maupun calon presiden yang ada. Tadi saya memantau 5 ruas jalan, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Haji Bau, Jalan Sombopu, Jalan Ahmad Yani, dan juga Jalan Penghibur, di mana kelima ruas jalan tersebut terpantau kosong oleh alat peraga kampanye.
dari calon legislatif maupun dari calon presiden yang ada. Di mana di sekitaran ruas jalan itu hanya berisikan spanduk atau iklan-iklan billboard, iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan komersil yang ada di Kota Makassar. Nah, sebelumnya Bawaslu Kota Makassar juga sudah mengimbau kepada seluruh partai politik maupun para calon legislatif yang ada bahwa terdapat kampanye, tiga unsur yang mengundang kampanye, yaitu adanya peserta pemilu, ada unsur ajakan dan meyakinkan pemilih dalam spanduk maupun APK-APK mereka. Nah, tadi siang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah, mulai dari ujung Jalan Jenderal Sudirman hingga tembus ke Jalan Haji Bau, tak ada satupun alat peraga kampanye yang saya lihat. Bahkan ketika masuk ke Jalan Sembopu, tepat di depan Pantai Losari Kota Makassar, juga terlihat kosong. Hanya ada spanduk bekas gerak jalan santai dari Prabowo Gibran yang diselenggarakan pada 25 November kemarin. Dan selanjutnya saya berjalan menuju Jalan Penghibur yang berada di Benteng Fort Rotterdam. Di sana juga terlihat kosong karena memang ini sudah menjadi atensi dari KPU dan Bawaslu Kota Makassar agar tidak memasang APK-APK di setiap jalan yang sudah diperintahkan. Seperti itu kiranya rekan Anissa. Iya, lantas mengingat bahwa dari yang rekan Renaldi sampaikan itu cukup bertolak belakang dengan apa yang terjadi di salah satu titik juga, yakni di ruas jalan Adi Pangerang Petarani yang masih sampai hari ini sendiri masih ada beberapa atribut kampanye, khususnya berupa baliho di ruas jalan kiri dan kanan di Jalan AP Petarani. Lantas apakah memang di beberapa titik yang rekan Renaldi sampaikan memang ada aktivitas yang dilakukan oleh tim dari Bawaslu sendiri atau pihak yang berwenang dalam menyopot beberapa atribut, atau memang itu adalah inisiatif dari tim kampanye atau seperti apa? Baik, untuk saat ini belum ada aktivitas dari Bawaslu Kota Makassar maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di setiap jalan protokol yang ada. Seperti halnya disampaikan Pak rekan Erlan tadi, memang saya juga tadi lewat sana masih banyak spanduk dari beberapa calon presiden maupun calon legislatif yang ada. Namun tadi saya sempat berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kota Makassar, Bapak Dede Arwiansa, yang dimana Bapak Dede juga mengatakan akan menindaklanjuti jika saja ada para calon legislatif ataupun partai politik yang memasang APK di jalan-jalan yang sudah ditetapkan dilarang. Hal ini nantinya akan dikoordinasikan kembali oleh pemerintah setempat atau pemerintah Kota Makassar untuk penurunan baliho di setiap jalan protokol yang sudah ditetapkan pada beberapa waktu lalu. Seperti itu kiranya rekan Anissa. Ya, yang terakhir rekan Renaldi mengingat bahwa memang spanduk dan juga atribut-atribut kampanye yang terlalu banyak dan dipasang tidak beraturan itu dapat dikatakan menjadi salah satu sampah visual yang cukup mengganggu keindahan tatanan kota. Lantas, menurut rekan Renaldi sendiri, apakah ada perbedaan ketika melewati ruas jalan yang dipenuhi dengan baliho politik, baik itu bakal atau mungkin calon presiden ataupun calon anggota legislatif, dengan jalanan yang cukup bersih dari beberapa baliho kampanye itu sendiri? Apakah ada perbedaan juga yang rekan sendiri rasakan? Ya baik, tentunya untuk dari segi perbedaan sangat ada ya ternyata. Seperti saat ini saya sedang berada di Jalan Todopuli, Kota Makassar, di mana sudah banyak bertebaran APK-APK dari calon legislatif dan juga calon presiden. Dan di Petarani tadi juga sudah banyak meskipun di ruas jalan tersebut dilarang untuk dilakukan pemasangan APK. Terlihat beberapa APK ini berantakan, di mana ada yang memaku di pohon, padahal itu sudah menjadi atensi dari KPU dan Bawaslu Kota Makassar agar tidak meletakkan APK di pohon dan dipaku.
serta beberapa ruas jalan yang di Veteran ini juga tadi banyak dipasang APK-APK, berbeda dengan ruas-ruas jalan seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sumbopu, dan Jalan Penghibur yang tadi saya lewati sangat terjaga untuk keindahannya karena tidak ada APK-APK yang terpasang di sekitaran sana. Berbeda dengan ruas-ruas jalan yang ditetapkan oleh KPU, di mana sangat banyak partai politik yang sudah menggencarkan untuk sosialisasi mereka kepada masyarakat. Saya juga tadi sempat berkoordinasi dengan Ketua Badan Pemenang Pemilu dari Partai Golkar, yaitu Bapak Lakama Wijaya, yang dimana ternyata rupanya dari Golkar Sulawesi Selatan sendiri sudah gencar untuk di hari pertama ini karena mereka sudah menginstruksikan kepada seluruh kadernya yang ikut dalam pemilihan umum itu memasang atribut kampanye mereka di setiap ruas jalan mulai dari pukul 12 malam kemarin. Sama halnya juga dengan Partai Demokrat Sulawesi Selatan, yang dimana tadi saya sempat menghubungi Bapak Januar Jauri. Rupanya dari Demokrat sendiri juga tidak mau kalah mengenai pemasangan alat APK, di mana setiap calon legislatif yang ada juga sudah diperintahkan untuk segera memasang alat peraga kampanyenya berupa spanduk atau baliho di setiap ruas jalan yang sudah disediakan oleh KPU Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tidak lupa juga dari Demokrat juga sudah mengeluarkan peraturan baru di mana mereka meminta kepada seluruh calon legislatif agar menampakkan wajah dari calon presiden dan calon wakil presiden yang mereka usung pada kontestan pemilu 2024 mendatang. Yang kita ketahui juga di mana saat ini Partai Demokrat tergabung di Koalisi Indonesia Maju, yaitu mengusung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu kiranya rekan Anissa. Ya, baik. Terima kasih banyak atas liputan dan laporan lengkapnya, rekan Renaldi. Terima kasih banyak. Ya, dan juga tentu merangkum seperti apa suasana terkini dari beberapa titik di ruas jalan, yakni tepatnya ada 12 ruas jalan yang ditetapkan oleh Komisioner KPU Kota Makassar sebagai titik-titik yang tidak boleh ditempati sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye, yakni berupa baliho. Dan untuk itu, beberapa videonya telah kami rangkum dan selamat menyaksikan. Baik, Tribuners, selamat pagi. Saya Rola Saputra melaporkan. Di saat ini saya sedang berada di Jalan Andi Pangeran Veterani Makassar, di mana pada hari ini adalah hari pertama tahapan kampanye yang sudah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Jadi masa kampanye ini kurang lebih 75 hari ke depan. Dan di Makassar sendiri, khususnya di Sulsel, KPU telah mempetakan beberapa titik untuk diperbolehkan baik itu capres, calon DPD maupun DPR untuk memasang alat peraga kampanye di jalan. Seperti di Jalan Api Veterani ini, Tribuners, menjadi salah satu tempat yang dibebaskan oleh para calon untuk pemasangan spanduk, ya, asalkan ini tidak mengganggu ketertiban fasilitas umum yang kami. Dan di sini, Tribuners, lebih tepatnya di depan kantor dinas Disnaker Kota Makassar, tidak ada beberapa
spanduk yang terpasang di sini seperti calon presiden maupun wakil presiden ya, beserta nomor urutnya Ganjar Mahfud dan Mahfud MD. Ini belum lama ini terpasang di sini Tribunal dengan menggunakan latar hitam ya. Kemudian juga di sini juga terpasang di spanduknya Tribunal, spanduk nomor urut 3 untuk calon presiden, dan di ujung sana ada spanduk yang membentang di jalan AP Petarani, yaitu spanduk milik mantan wakil wali kota Makassar yang saat ini mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI Dapil Sulsel 1 dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Di sini juga Tribunal tampak ada spanduk salah satu caleg Partai Solidaritas Indonesia ya, dan juga spanduk calon presiden Ganjar. Rupanya ini entah diterjang angin atau dirusak. Baik, selamat siang Tribuners. Saya Aldi, jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Saat ini sedang berada di Jalan Sombopu, di mana Jalan Sombopu menjadi salah satu jalan larangan dari KPU Makassar terkait mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Jadi pada sehari kemarin pertanggal 27 November 2023, KPU resmi merilis 23 jalan, maksud saya adalah 12 jalan yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye semasa kampanye yang dimulai tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Dan salah satunya itu ada Jalan Sombopu yang menjadi larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK-APK. Dan pada siang hari ini terpantau Jalan Sombopu tak ada baliho dari para calon legislatif maupun calon presiden di daerah ini. Yang ada hanya beberapa tagline iklan seperti ini Tribuners. Jadi tak ada baliho-baliho peserta calon legislatif maupun calon presiden. Ini dapat kita lihat Tribuners. Pada hari pertama ini Jalan Sombopu masih bersih. Begitupun tadi saat saya melintas di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Haji Bau juga, jalan tersebut terlihat cukup bersih. Tak ada baliho atau spanduk-spanduk yang dipasang oleh para calon legislatif di masa kampanye yang dimulai pada hari ini.
Ya, meskipun KPU Kota Makassar telah menghimbau sebanyak 12 titik di Kota Makassar untuk tidak dipasangi atribut kampanye, baik itu berupa bendera ataupun juga tentunya baliho, namun tentunya salah satu titik yakni Petarani di ruas jalan Andi Pangerang Petarani ternyata sampai hari ini sendiri masih dipenuhi dengan bendera ataupun baliho atribut kampanye, baik itu dari para calon anggota legislatif ataupun juga beberapa bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Dan tentunya ini adalah sebagai salah satu hal yang diperhatikan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, yang dimana ini dianggap sebagai suatu pelanggaran. Dan tentunya Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru mengenai seperti apa update atau informasi terbaru dari pelaksanaan pemilu jelang dari pelaksanaan pesta demokrasi jelang pemilu 2024 mendatang. Dan tentunya Tribuners, kami akan terus menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Risa Husnuzar mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.